Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 311-315, Kembang Api Putih, 311 Bab 311. Kembang Api Putih. Naskah yang dipilih Sania Dingley disebut Kembang Api Putih. Sutradara, Lin Bin, tidak terlalu terkenal. Pada tahun-tahun awalnya, ia telah membuat film sastra dan hanya mendapatkan popularitas di kalangan pemuda sastra dan seni. Kemudian, dia membuat dua film komersial. Meskipun box office-nya lumayan, reputasinya tidak terlalu menonjol. White Fireworks kebetulan merupakan karya transformasi sutradara. Film ini bercerita tentang keterikatan emosional antara dua wanita dan seorang pria. Pemeran utama wanita, Bai Lu, adalah seorang gadis naif yang baru saja lulus dari universitas. Selama magang, dia bertemu dengan bos tampan dan kaya, Tang San. Keduanya jatuh cinta dengan sangat cepat. Namun, Bai Lu tidak mengetahui bahwa Tang San sudah menikah dan memiliki seorang anak. Tang San dan istrinya, Su Zhen, telah menikah selama 8 tahun. Keduanya menikah karena Su Zhen sedang hamil. Saat Su Zhen hamil, mereka baru mengenal satu sama lain selama sebulan. Keduanya menikah dengan tergesa-gesa, namun setelah menikah, mereka menemukan bahwa pihak lain bukanlah kekasih yang mereka bayangkan, dan konflik mereka menjadi semakin nyata. Su Zhen telah menyerah pada kariernya karena pernikahan dan keluarga. Ia sangat menyesal dan tidak puas dengan hal ini, namun ia juga merasa suaminya tidak memahaminya, sehingga ia sering bertengkar dengannya. Pada awalnya, Tang San masih membujuk Su Zhen, tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi bosan dan mengabaikan Su Zhen yang berisik. Setelah bertemu Bai Lu, Tang San yang berusia 40 tahun tampaknya telah mendapatkan kembali perasaan mudanya. Dia dan Bai Lu bepergian ke banyak tempat dan bahkan memberi Bai Lu sebuah cincin berlian yang dibuat khusus dengan arti, cinta dalam hidupku. Namun, gelembung manis itu akan pecah suatu hari nanti. Su Zhen mengetahui bahwa Tang San telah berselingkuh. Dia sangat marah sampai dia menjadi gila. Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari tahu semua informasi tentang Bai Lu. Dia langsung pergi ke perusahaan Tang San dan menamparkan Bai Lu di depan semua orang. Setelah dia kembali, Su Zhen mengirim pesan ke semua keluarga dan teman Bai Lu, memberitahu mereka bahwa Bai Lu adalah seorang AB asteristek yang putus dengan keluarga orang lain. Bai Lu, yang tidak tahu apa yang terjadi, akhirnya mengetahui bahwa Tang San adalah pria yang sudah menikah. Namun, semuanya sudah terlambat. Bai Lu sudah menjadi wanita jalang tak tahu malu yang telah merayunya di mata semua orang. Orang tua Bai Lu patah hati dan malu. Ayahnya sangat marah sehingga dia terkena serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Dunia Bai Lu telah runtuh. Dia bahkan merasa dirinya adalah orang berdosa. Setiap malam, dia menerima pesan teks terkutuk dari Su Zhen. Begitu saja, Bai Lu akhirnya putus asa. Pada hari tahun baru, dia melompat dari gedung untuk mengakhiri hidupnya diiringi kembang api. Kisah yang dituturkan dalam film tersebut tidaklah rumit. Meski ada konflik, hal itu bergantung pada keahlian sutradara untuk menarik perhatian penonton yang pilih-pilih. Pada awalnya, Zara Xavier tidak terlalu memikirkan sutradara, Kembang Api Putih, Lin Bin, tetapi Sania Dingley merasa bahwa Lin Bin berencana untuk memoles karyanya kali ini dan kemudian meraih penghargaan film dalam negeri. Lin Bin tidak mendapatkan banyak uang dari film sastra di tahun-tahun awalnya. Dia sangat miskin sehingga dia hampir tidak mampu membayar sewa. Kemudian, dia melanjutkan syuting film komersial dan mendapatkan sejumlah uang, tetapi tidak ada yang menganggapnya sebagai sutradara yang baik. Kebanyakan orang mengenali keterampilan pemasarannya, dan karya-karyanya dikenal sebagai film, makanan cepat saji. Sekarang Lin Bin sudah kaya, hal yang paling ingin dia lakukan adalah membuktikan dirinya. Ini membuktikan bahwa dia bukanlah seorang sutradara yang hanya tahu cara menghasilkan uang. Saudari Sania, apakah kamu sudah memikirkannya? Pemeran utama wanita kedua dalam film ini, Su Zhen, adalah orang gila. Bahkan saya merasa takut ketika membaca tentang dia. Apakah Anda ingin memainkan peran ini? Zara Xavier membenarkan lagi. Sania Dingley mengangguk. Saya hanya ingin berperan sebagai Su Zhen. Oke, saya akan menghubungi direktur. Zara Xavier menyimpan naskahnya.
Meskipun dia masih tidak memahami pilihan Sania Dingeli, dia tetap mempercayainya. Sania Dingeli pasti punya alasannya melakukan ini. Dia hanya harus mendukung pilihan Sania Dingeli. Ngomong-ngomong, Saudari Sania, popularitasmu akan naik ke level baru setelah variety show ditayangkan. Pada saat itu, akan ada lebih banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Anda. Saat itu, saya akan membantu Anda melihat apakah ada skrip yang cocok. Tidak apa-apa bagi Anda untuk mengambil lebih sedikit skrip sekarang. Siapa tahu, mungkin ada skrip yang lebih baik di masa depan. Kata Zara Xavier. Ya, setelah variety show selesai, kurasa akan ada beberapa pendatang baru di studio. Jika ada sumber daya yang sesuai pada saat itu, alangkah baiknya jika diberikan. Ngomong-ngomong, Saudari Sania, betapa hebatnya jika kita bisa menandatangani X misterius ini. Dengan wajahnya, akan baik-baik saja meskipun dia tidak memiliki kemampuan akting apapun. Saudari Sania, kamu masih belum tahu, kan? Orang misterius X itu sangat populer sekarang. Hanya dalam 3 hari, penggemarnya telah melampaui 1,5 juta. Dia hampir mengejar Wen Xiu. Zara Xavier berseru dengan nada berlebihan. Bab 312. Kerja sama. Ketika dia mendengar Zara Xavier menyebutkan X misterius, tubuh santai Sania Dingeli tiba-tiba menegang. Dia berkata dengan nada yang tidak wajar, benarkah? Tentu saja. Akan jadi apa lagi dia ketika acara itu disiarkan jika dia bisa mendapatkan popularitas setinggi itu dari sebuah poster. Misterius X adalah kuda hitam terbesar di variety show ini. Zara Xavier menganalisis dengan nada bersemangat. Saat Sania Dingeli bingung bagaimana harus menanggapi Zara Xavier, telepon Zara Xavier tiba-tiba berdering. Setelah dia mengangkat telepon, dia tertegun sejenak, kemudian ekspresinya berubah menjadi tidak percaya, dan akhirnya, dia sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Sania Dingeli sedikit bingung. Setelah Zara Xavier menutup telepon, dia bertanya, ada apa? Siapa yang memanggilmu? Zara Xavier tampak sangat bersemangat. Dia berdiri dan meraih tangan Sania Dingeli. Saudari Sania, cepat. Cepat berdandan, ini kue besar di langit. Setengah jam kemudian, Sania Dingeli dan Zara Xavier pergi bersama. Asisten Tirsha Chen melihat mereka berdua pergi dengan tergesa-gesa dan segera melaporkan kabar tersebut kepada Tirsha Chen. Kemana mereka pergi? Chen Zhao mengerutkan kening. Siapa peduli? Mungkin dia marah pada netizen karena mengatakan dia tidak sebaik kamu, Saudari Chen, jadi dia keluar mencari sudut untuk menangis diam-diam. Kata asisten itu, berusaha menyenangkannya. Sejak Tirsha Chen memberi pelajaran kepada asistennya belajar menjadi lebih inovatif. Apa yang dia katakan sekarang membuat suasana hati Tirsha Chen menjadi baik. Tirsha Chen mengangkat dagunya dengan arogan. Saya rasa juga begitu. Dia biasanya begitu sombong, tapi sekarang dia berada di bawah kakiku. Saat film baruku dirilis, popularitasku akan melampaui miliknya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa tertawa. 10 menit kemudian, Sania Dingeli dan Zara Xavier tiba di kedai kopi kelas atas di sebelah taman film dan televisi. Setelah menunggu beberapa saat, dua pria berjas masuk ke kamar. Pria di depannya adalah orang asing, dan orang di belakangnya adalah seorang penerjemah. Sania Dingeli berdiri dan tersenyum sopan. Dia menyapa keduanya, halo, saya Sania Dingeli. Panggil aku Jeff. Nona Sania Dingeli lebih cantik dari yang terlihat di foto. Jeff juga mengucapkan beberapa kata sopan, tapi sepertinya dia tidak mengambil hati Sania Dingeli, jadi dia tidak antusias. Melihat sikap Jeff, Sania Dingeli sedikit bingung. Dia bertukar pandang dengan Zara Xavier. Setelah mendiskusikan kolaborasi tersebut, Sania Dingeli dan Zara Xavier berdiri dan melihat Jeff dan penerjemah pergi. Kemudian, Sania Dingeli dan Zara Xavier membayar tagihan dan keluar dari kedai kopi. Zara Xavier masih merasa seperti sedang bermimpi. Dia memandang Sania Dingeli dengan tidak percaya. Saudari Sania, apakah sudah selesai? Semudah itu. Sania Dingeli merasa itu sedikit tidak nyata, tetapi kontrak ada di tangannya. Dia mengangguk. Oke, ayo kembali dulu. Jangan beritahu siapapun tentang ini. Saat Sania Dingeli melewati kamar Tirsha Chen di kediamannya, Tirsha Chen kebetulan melihatnya. Tirsha Chen memberikan senyuman arogan dan provokatif kepada Sania Dingeli dan berkata dengan suara yang dalam, kemana saudari Sania pergi? Apakah dia pergi ke sudut yang sunyi untuk menangis? Anda tidak perlu sedih.
Industri hiburan berubah begitu cepat. Iya, apakah kata-kata penggemarku membuatmu marah? Tolong jangan mengingatnya, penggemarku senang mengatakan kebenaran, aku tidak bisa menahannya. Sania Dingley menatap Tirsha Chen dengan acuh tak acuh dan langsung masuk ke kamarnya tanpa memperhatikannya. Melihat Sania Dingley tidak marah dengan kata-katanya, Tirsha Chen sangat kecewa. Jika Sania Dingley memarahinya, dia akan merasa luar biasa. Dia paling membenci penampilan Sania Dingley yang menghina. Tirsha Chen mengertakkan gigi dan berkata, kamu pandai berpura-pura. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa berpura-pura. Tirsha Chen sedang menatap dengan muram ke arah yang ditinggalkan Sania Dingley ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Setelah mengangkatnya, suara marah Dubing keluar, Tirsha Chen. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah kubilang jangan menimbulkan masalah apapun, kenapa kamu harus membuat masalah untuk Sania Dingley? Dia baru saja kembali dan sangat populer. Mengapa kamu harus melawannya? Mendengar kata-kata Dubing, Chen Zhao langsung merasa tidak senang. Dia berkata, tidak yakin, Saudari Bing, kamu biasanya sangat sibuk sehingga kamu tidak punya waktu untuk mengurus urusanku. Jika saya tidak terlalu memikirkan diri sendiri, saya mungkin akan diinjak oleh penggemar Sania Dingley saat acara ditayangkan. Jadi bagaimana jika dia populer? Hanya macan kertas. Seperti yang Anda lihat, internet mengatakan saya memiliki sumber daya yang lebih baik daripada dia. Bukankah kamu seharusnya berbahagia untukku? Bab 313. Ini baru permulaan. Basis penggemar Sania Dingley bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Jika orang mengetahui bahwa penggemar palsu itu adalah Anda, maka seluruh internet akan mengetahui bahwa Anda memiliki konflik dengan Sania Dingley. Anda memiliki sumber daya yang baik dan reputasi yang baik. Mengapa kamu mengambil risiko untuk melawan Sania Dingley? Nada suara Dubing sangat mengecewakan. Apakah kamu pikir aku ingin mengendalikanmu? CEO Wang juga mengetahui hal ini, dan dia mengalami depresi. Anda sebaiknya berdoa agar Sania Dingley tidak melakukan tindakan apapun untuk membalas. Dubing menutup telepon, dan Tirsha Chen sangat marah hingga dia ingin menghancurkan teleponnya. Kenapa dia tidak membiarkan dia berurusan dengan Sania Dingley? Apa yang perlu ditakutkan ketika dia hanyalah seorang bintang wanita yang sudah ketinggalan zaman? Namun, Tirsha Chen panik saat memikirkan bagaimana CEO Wang mengetahui hal ini. Presiden Wang selalu menyukai wanita yang penurut. Dia telah melakukan banyak hal kecil untuk menangani Sania Dingley. Jika Presiden Wang mengetahuinya, dia tidak akan senang. Namun, hal ini bukanlah masalah besar. Presiden Wang masih menyayanginya. Seharusnya akan baik-baik saja setelah dia meneleponnya di malam hari dan memohon padanya. Orang-orang ini bahkan tidak memikirkannya. Jika dia tidak berurusan dengan Sania Dingley sekarang, bukankah dia akan diinjak-injak oleh Sania Dingley saat pertunjukan ditayangkan? Keesokan harinya, para peserta pelatihan naik bus ke hutan di objek wisata terdekat untuk syuting video musik. Setelah pemotretan pagi hari, mereka pergi ke kolam renang dalam ruangan untuk memotret pemandangan bawah air di sore hari. Sania Dingley sibuk berfoto dengan fotografer di pagi hari dan baru pergi ke kolam renang pada sore hari. Kolam renang hanya mengambil gambar close-up, dan hanya siswa dari kelas A dan B yang mengambil gambar close-up. Saat ini, mereka sedang syuting dengan mendesak, mencoba menyelesaikan semua adegan sebelum gelap. Sania Dingley duduk di kursi di tribun dan memandang Wen Xiu. Begitu Sania Dingley masuk, Wen Xiu memperhatikannya. Ketika dia melihat tatapan Sania Dingley tertuju padanya, Wen Xiu segera menjadi sangat bersemangat. Dia memperlihatkan profil sampingnya yang sempurna kepada Sania Dingley dan bahkan dengan sengaja mengangkat bajunya, memperlihatkan otot perutnya yang kencang dan tindakan Wen Xiu yang berminyak dan megah terlihat di mata Sania Dingley, dan dia hampir memuntahkan makan siangnya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia menangis karena pria ini telah salah memahaminya di kehidupan sebelumnya, dan bahkan menulis esai singkat berisi beberapa ratus kata kepada Wen Xiu larut malam sebagai permintaan maaf, Sania Dingley hanya ingin mengubur dirinya hidup-hidup ketika dia mengingat kembali adegan-adegan itu. Oh, dan tambahkan 2 gundukan tanah lagi ke dalamnya. Wen Xiu mulai syuting. Saat syuting, dia melirik ke arah Sania Dingley, hanya untuk menemukan bahwa dia sedang mengerutkan kening padanya. Wen Xiu segera merasa tidak nyaman, bertanya-tanya apakah kinerja buruk. Saat ini, Sania Dingley menatapnya dan menggelengkan kepalanya seolah dia sangat kecewa. Wen Xiu menjadi semakin gugup, dan keadaan santainya menghilang.
Sutradara sangat tidak puas dengan penampilannya dan meninggikan suaranya untuk berkata, Wen Xiu, ada apa denganmu? Masih banyak orang yang menunggu untuk mengambil gambar, tidak ada waktu bagimu untuk menyesuaikan keadaanmu. Wen Xiu buru-buru meminta maaf, tapi kemunculan Sania Dingli sudah mengganggu pikirannya. Dia mencoba beberapa kali tetapi gagal memfilmkannya dengan baik. Pada akhirnya, sutradara melambaikan tangannya dengan ketidakpuasan dan mengakhiri bidikan close-up Wen Xiu. Awalnya, sutradara telah merancang beberapa adegan untuk Wen Xiu. Sekarang, hanya satu atau dua yang bisa dilewati, dan sisanya harus ditebang. Sania Dingli menyaksikan Wen Xiu menundukkan kepalanya dan meninggalkan lokasi syuting dengan perasaan kecewa. Bibirnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit melengkung ke atas. Di kehidupan masa lalunya, Wen Xiu telah melakukan suatu tindakan untuknya. Mengapa dia tidak bisa menggunakan metode yang sama untuk menghadapi Wen Xiu dalam kehidupan ini? Ini hanyalah permulaan. Teleponnya tiba-tiba berdering. Sania Dingli mengangkatnya, dan suara ceria Zara Xavier terdengar dari telepon. Saudari Sania, sutradara Lin telah setuju untuk memberimu peran utama wanita kedua, tapi dia telah mengkonfirmasinya kepadaku beberapa kali seolah-olah dia tidak percaya pada kemampuanmu. Saya mengatakan kepadanya bahwa Anda hanya ingin memainkan peran ini, dan dia setuju setelah beberapa keraguan. Itu bagus. Sania Dingli menghela nafas lega dan tersenyum. Saya belum pernah memerankan peran ini sebelumnya, jadi wajar jika dia merasa khawatir. Namun, Lin Bin juga tahu bahwa kemampuan Sania Dingli tidak memadai, dan popularitasnya dapat menarik penjualan box office, jadi dia setuju setelah beberapa keraguan. Reaksi Direktur Lin membuat Sania Dingli semakin percaya diri dalam satu hal. Peran pemeran utama wanita kedua lebih rumit dan kompleks dibandingkan pemeran utama wanita pertama. Jika tidak, sutradara Lin tidak akan mengambil inisiatif untuk memintanya memainkan pemeran utama wanita pertama, tetapi dia ragu-ragu jika dia memainkan pemeran utama wanita kedua. Setelah menutup telepon, Sania Dingli berbalik dan melihat seseorang berdiri tidak jauh dari situ. Apa yang kamu lakukan di sini? Sania Dingli memandang orang misterius X yang basah kuyup di depannya dan berkata dengan nada yang tidak wajar, kamu sudah selesai syuting. Kenapa kamu tidak pergi dan ganti baju dulu? Bab 314. Misi kedua. Saya melihat instruktur Dingli dan berpikir untuk datang untuk menyapa. Pandangan Henry Sword tertuju pada Sania Dingli. Dia sepertinya baru saja menyelesaikan pemotretan pagi hari, dan riasannya belum dihapus. Riasannya yang sedikit berlebihan memperbesar keunggulan fitur wajahnya, memberinya kecantikan yang tajam seperti sirene yang indah. Melihatnya dari dekat, dia tampak lebih cantik daripada di TV dan di foto. Setelah mengetahui identitas orang misterius X, Sania Dingli tidak terbiasa memanggilnya instruktur Dingli. Melihat pria sopan di depannya, dia merasa ini hanyalah penyamaran. Kalau begitu kamu bisa pergi dan ganti bajumu sekarang. Hati-hati jangan sampai masuk angin. Saat Sania Dingli berbicara, pandangannya tertuju pada kemeja misterius X yang basah kuyup, yang menempel di kulitnya. Sania Dingli samar-samar bisa melihat garis ototnya, dan keseksian hormon pria menyerang wajahnya. Telinga Sania Dingli memanas, dan dia segera mengalihkan pandangannya. Malam itu, dia sedang tidak waras sehingga dia tidak ingat sosok pria itu. Sekarang, sepertinya sosoknya tidak buruk, jadi dia tidak rugi. Tidak, mengapa dia mempunyai pemikiran seperti itu? Sania Dingli, apakah kamu juga tipe wanita yang terpesona oleh kecantikan? Henry Sword memperhatikan perubahan ekspresi Sania Dingli, tapi dia tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia mengangguk. Terima kasih atas perhatian Anda, Miss Ding. Aku akan ganti baju dulu. Henry Sword berbalik dan menelepon. Cari tahu film apa yang akan dibuat oleh Sania Dingli. Oke bos. Su Yan tidak banyak bertanya dan langsung setuju. Baru saja, Henry Sword tidak sengaja mendengar Sania Dingli berbicara dengan seseorang di telepon, dan sepertinya dia sedang berbicara tentang pembuatan film. Setelah video musik direkam, tim festival memberikan misi kedua kepada para peserta pelatihan, tampil di depan umum untuk pertama kalinya. Tim festival telah menyiapkan 15 lagu, ada yang klasik, ada pula yang baru dirilis. Beberapa dari lagu ini berfokus pada lirik, beberapa menampilkan lebih banyak bagian tarian, dan beberapa lagi merupakan lagu rap dengan berbagai gaya. Dari 5 tim, masing-masing tim dapat memilih 3 lagu dan menjalani pelatihan dan persiapan selama seminggu. Setelahnya,
Mereka akan menampilkan penampilan terakhirnya di panggung publik pertama seminggu kemudian. Panggung publik pertama akan diadakan di Teater Black Forest di ibu kota. Akan ada 20.000 penonton yang menonton pertunjukan dan memilih 15 tim yang tampil. Instruktur tim dengan jumlah suara terbanyak akan mempunyai hak untuk bangkit kembali, dan dapat menghidupkan kembali peserta pelatihan yang telah tereliminasi di masa depan. Pada saat yang sama, berdasarkan peringkat suara, 15 tim yang tampil masing-masing dapat menerima jumlah tiket keberuntungan yang berbeda. Tiket keberuntungan akan ditambahkan ke suara penonton online untuk menentukan peringkat keseluruhan peserta pelatihan episode ini. Setelah episode pertama, 36 peserta pelatihan yang berada di peringkat terbawah akan tereliminasi. Setelah pengumuman ini, tekanan dalam tim pertempuran Sania Dingley tiba-tiba menjadi rendah. Setelah bergaul selama beberapa hari, banyak peserta pelatihan menjadi teman baik. Mereka semua adalah anak-anak muda dengan cita-cita dan tujuan yang sama dan saling menyemangati. Setelah mendengar bahwa begitu banyak orang akan tersingkir, beberapa ekspresi peserta pelatihan yang lebih lemah berubah menjadi serius. Seorang peserta pelatihan diam-diam menyeka air matanya dan berkata kepada teman baiknya di sampingnya, "Jika saya tersingkir, kamu harus terus maju. Ketika saya kembali, saya akan meminta teman dan keluarga saya untuk memilih Anda. Kamu harus melakukan yang terbaik. Omong kosong apa yang kamu katakan. Anda tidak akan tersingkir. Kami akan mendapatkan tiket keberuntungan terbanyak. Kita akan berjalan sampai akhir," kata anak laki-laki itu dengan mata merah. Sania Dingley menarik napas dalam-dalam. Saya tahu bahwa setiap orang memiliki banyak emosi dan pemikiran di hati mereka saat ini, tetapi persaingannya sangat kejam, dan terlebih lagi di lingkaran tempat Anda berada. Ini adalah pertama kalinya penonton memilih Anda. Tidak peduli apa hasil akhirnya, satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan saat ini adalah memberikan segalanya untuk menampilkan yang terbaik di atas panggung. Berusahalah sebaik mungkin agar apapun hasil akhirnya, Anda tidak akan menyesal. Ayo pergi. Kami akan pergi ke aula utama untuk memilih lagu sekarang. Sania Dingley membawa anggota tim pertempuran ke aula yang luas. 4 instruktur lainnya juga membawa anggota tim pertempuran mereka ke aula. Melihat semua orang hadir, Direktur Utama Program menyalakan layar LCD dan mulai menampilkan 15 lagu yang telah dipilih sebelumnya. Ada banyak gaya lagu, ada yang condong ke arah rock and roll, ada yang sangat artistik dan emosional. Peserta pelatihan dari berbagai tim menundukkan kepala dan berdiskusi, dan instruktur juga mengungkapkan ekspresi bijaksana. Bab 315. Pertandingan bola basket. Tidak diketahui kapan Wen Xiu muncul di samping Sania Dingley. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik kepada Sania Dingley, "Mes. Ding, efek panggung, Lion, akan sangat eksplosif. Roh Pedang, sebuah lagu kuno, juga dapat diadaptasi. Penonton pasti sangat tertarik." Kamera menangkap percakapan Wen Xiu dan Sania Dingley, dan sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Wen Xiu mungkin cemas, jadi dia ingin memanfaatkan setiap kesempatan untuk tampil di depan Sania Dingley. Pada saat yang sama, dia juga ingin mendapatkan lebih banyak waktu menonton untuk dirinya sendiri. Sania Dingley adalah pelatih terkenal sehingga tim festival akan memberinya banyak waktu menonton. Semakin banyak dia berinteraksi dengan Sania Dingley, semakin dia bisa meninggalkan kesan pada penontonnya. Bagaimana mungkin Sania Dingley tidak mengetahui apa yang direncanakan Wen Xiu di dalam hatinya? Dia menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan tidak membuat reaksi ekstrim apapun. Dia hanya berkata, "Mari kita lihat lagu lainnya." Melihat Wen Xiu mendekati Sania Dingley, seseorang dalam tim memutar matanya dan menundukkan kepalanya ke orang di sebelahnya. "Lihat, Raja Pengubah Wajah sedang pamer lagi." Meskipun tidak ada konflik yang terlihat dalam tim, peserta pelatihan tim Sania Dingley telah lama menganggap Wen Xiu merusak pemandangan. Hal yang paling menjijikkan adalah jika ada kamera di sekitar, Wen Xiu akan tersenyum penuh kasih sayang dan berpura-pura dekat dengan mereka. Dan begitu tidak ada kamera, Wen Xiu memandang mereka seperti seorang tuan muda yang mulia memandang para pelayannya dengan jijik dan superior. Oleh karena itu, beberapa peserta pelatihan diam-diam memberi Wen Xiu julukan Raja Pengubah Wajah. Setelah tim festival mengumumkan semua lagunya, Direktur Perencanaan berdiri dan berkata, "Prioritas memilih lagu terserah pada peserta pelatihan yang ingin diperjuangkan. Apakah kalian melihat keranjang di sana?" Sebentar lagi,
Peserta pelatihan kelas A dan B harus berkompetisi dalam kompetisi dengan 3 segmen, tembakan 3 angka jarak jauh super, tembakan berwaktu 1 menit, dan kontes slam dunk. Lagu terakhir akan dipilih berdasarkan skor total. Ketika mereka melihat direktur mengatakan bahwa hanya peserta pelatihan dari kelas A dan B yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi, peserta pelatihan dari kelas C dan D semua menundukkan kepala dalam diam. Mereka paham bahwa setelah memilih lagu, mereka akan menghadapi nasib terpilih lagi di babak penyisihan grup. Mereka bahkan belum masuk ke dalam lingkaran ini, namun mereka sudah bisa merasakan perlakuan tidak setara dari orang lain. Beberapa orang berdiri di atas dan bersinar terang, sementara beberapa orang berada di pojok, diabaikan oleh semua orang. Usai pemanasan, siswa kelas A dan B mulai bertanding. Beberapa kamera mengikuti pergerakan mereka, dan suara keras sepatu yang bergesekan dengan lantai membuat pemandangan itu terasa seperti lapangan basket sekolah menengah. Di antara banyak peserta pelatihan, pandangan Sania Dingley tertuju pada Misterius X. Dia awalnya berpikir, saya ingin tahu seberapa bagus orang ini dalam bola basket. Dia anggota kelas A. Jika penampilannya nanti terlalu memalukan, dia mungkin akan merasa malu dengan penampilannya yang bangga. Namun, Sania Dingley terlalu banyak berpikir. Di antara semua peserta pelatihan, Misterius X tampil sangat baik. Dia dengan tenang menggerakkan bola, menerobos garis pertahanan, dan menembak, otot-ototnya yang kekar memancarkan kekuatan yang sempurna, dan ekspresinya santai, seolah-olah dia tidak sedang berkompetisi tetapi hanya bermain dengan peserta pelatihan di sekitarnya. Selain itu, sosok dan penampilan pria misterius itu sangat luar biasa. Untuk sementara waktu, bahkan juru kamera mau tidak mau mengarahkan kamera ke arahnya berkali-kali. Setiap kali Misterius X mencetak poin, penonton akan bersorak. Seorang peserta pelatihan di sebelah Sania Dingley dengan bersemangat berkata kepada temannya, X ini telah dilatih. Dengan level ini, dia bisa masuk tim basket universitas kita. Dia sangat baik. Saya bahkan ingin belajar beberapa gerakan darinya. Sania Dingley tidak tahu banyak tentang bola basket, tetapi dari kata-kata peserta pelatihan, Misterius X sepertinya cukup masuk akal. Melihat perhatian semua orang tertuju pada Misterius X, Wen Xiu yang selama ini berusaha sekuat tenaga untuk pamer, menjadi sangat marah hingga ingin menghantamkan bola basket di tangannya ke kepala Misterius X. Yang membuatnya semakin kesal adalah Sania Dingley tidak melihatnya setelah mereka pergi ke pengadilan. Sebaliknya, dia melihat ke arah Misterius X beberapa kali. Dia tinggal di klub bola basket selama beberapa bulan untuk pamer di depan para gadis ketika Wen Xiu masih mahasiswa. Kondisi fisiknya bagus, bahkan pelatih menyatakan dirinya sangat cocok menjadi atlet. Meski sudah lama tidak bermain basket, Wen Xiu merasa jauh lebih kuat dibandingkan peserta pelatihan di sekitarnya. Dia menduga Misterius X hanyalah generasi kedua yang kaya dan tidak biasanya berlatih bola basket. Dia mungkin bisa mencuri perhatian dari Misterius X di lapangan kali ini.